Menurut B.E. Sudrajat, strategi dalam pengajaran mengandung arti bagaimana guru merencanakan kegiatan mengajar sebelum ia melaksanakan tugasnya bersama dengan anak didik. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis. Suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh, sedangkan untuk mencapai tujuan memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi tanpa adanya tujuan yang harus dicapai. 2. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, ia memperkenalkan ada 4 jenis strategi pembelajaran yang sepatutnya diketahui oleh guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran penerimaan atau reception learning. Yang kedua, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Ketiga, pembelajaran penguasaan atau master learning. Keempat, pembelajaran terpadu atau unit learning. Wina Sanjaya dalam bukunya Strategi Pembelajaran, ia mengemukakan 7 jenis strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan standar pendidikan, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Kelima, strategi pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, ada 3 tahap pokok yang harus guru perhatikan dalam melaksanakan strategi mengajar, yaitu yang pertama, tahapan mengajar. Yang kedua, menggunakan model dan pendekatan mengajar. Ketiga, penggunaan prinsip mengajar. Tahapan mengajar dibagi lagi ke dalam tahapan pemula, pra-instruksional, tahapan instruksional, dan tahapan penilaian dan tindak lanjut. Penggunaan model dan pendekatan akan mempengaruhi kegiatan belajar siswa, memperlihatkan tinggi rendah kadar kegiatan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. B. Strategi CBSA sebagai strategi. Cara belajar siswa aktif atau CBSA adalah satu istilah yang bermakna cara belajar mengajar yang mengoptimalkan keaktifan siswa. CBSA adalah proses kegiatan belajar mengajar di mana anak didik atau siswa terutama mengalami keterlibatan intelektual emosional di samping keterlibatan fisik di dalam proses belajar mengajar. CBSA merupakan suatu istilah yang dalam bahasa Inggris disebut Student Active Learning atau SAL. Istilah tersebut bukan merupakan teori, melainkan lebih bersifat praktis, yakni berupa cara atau teknik dalam perencanaan pembelajaran. Cara belajar siswa aktif adalah cara belajar yang didasarkan pada teori-teori ilmiah. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai bentuk proses pengajaran yang pada tahap tertentu ilmiah, karena CBSA mempertimbangkan teori-teori berikut. 1. Anak didik adalah manusia yang sedang berkembang, senang mencari dan menemukan sendiri. Bangga atas kemampuannya. Anak-anak didik tidak sama kemampuannya atau ada perbedaan individu. Anak didik bersifat aktif dan dinamis. Pengajaran CBSA memenuhi semua tuntutan itu. 2. Guru yang baik ialah guru yang mampu mengajar murid belajar, jadi guru adalah pemimpin belajar. Guru harus menciptakan kondisi belajar agar sifat-sifat yang ada pada siswa dapat tersalur bahkan berkembang. Pengajaran CBSA dapat menampung konsep-konsep itu. Prinsip-prinsip pengajaran cara belajar siswa aktif sebagai berikut. 1. Perhatian dan motivasi merupakan syarat penting dalam proses belajar mengajar. 2. Kebanyakan kegiatan belajar didominasi oleh informasi dari guru. Informasi itu berfungsi sebagai stimulus. 3. Belajar adalah suatu proses yang aktif. Bila siswa tidak atau kurang dilibatkan, maka hasil belajar yang dicapai akan rendah. 4. Peneguhan diperlukan dalam proses belajar. 5. Pikiran manusia sanggup menyimpan informasi dalam jumlah yang tidak terbatas.